Bergabungnya Eliano Rangers ke timnas Indonesia, 5 pemain mulai dalam bayang-bayang tersingkir dicoret Shin Tae-yong. Sementara media Belanda kebingungan pemainnya lebih memilih membela timnas Indonesia. Kedatangan Eliano Rangers ke timnas Indonesia menjadi mimpi buruk bagi Marcelino Ferdinand dan 4 pemain yang lainnya. Mereka akan tergusur ke bangku cadangan atau berpotensi dicoret Shin Tae-yong. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, dari fullback kanan, gelandang serang, hingga winger kiri, Rangers tidak hanya membawa skill, tapi juga ancaman besar bagi 5 pemain berikut ini. Erick Thohir sudah menargetkan Rangers siap tampil melawan Bahrain dan Cina, sementara proses naturalisasi Eliano dan Mees Hilgers juga hampir rampung. Berikut ini adalah 5 daftar pemain yang bakal tergeser atau dicoret Shin Tae-yong. Tapi sebelumnya, silahkan tulis di kolom komentar siapa menurutmu yang harus dicoret. Yang pertama adalah Marcelino Ferdinand. Setelah tampil mengecewakan saat menghadapi Australia, sementara netizen sudah mulai muak dengan penampilannya yang selalu egois. Walaupun Shin Tae-yong sudah berkali-kali memperingatinya, Marcelino Ferdinand tetap tampil di bawah ekspektasi. Membuat Erick Thohir gerak cepat, mempercepat proses Eliano Rangers dan Mees Hilgers. Namun, seiring hadirnya Eliano Rangers, sulit bagi Marcelino Ferdinand masuk jajaran starter. Shin Tae-yong diprediksi lebih memilih trio Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun Eliano Rangers, atau Rafael Struijk Ragnar Oratmangun Eliano Rangers. Yang kedua, Egy Maulana Fikri. Sebelum kehadiran Eliano Rangers sekalipun, Egy Maulana Fikri sudah duduk di bangku cadangan. Yang ketiga, Ricky Kambuaya. Berhubung Eliano Rangers bisa bertugas sebagai gelandang seperti Ricky Kambuaya, bukan tidak mungkin Ricky Kambuaya tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda. Mengingat Ricky Kambuaya sudah jarang mendapatkan menit bermain. 4. Witan Sulaiman. Kehadiran Eliano Rangers berpotensi menendang Witan Sulaiman ke bangku cadangan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Eliano Rangers dapat ditempatkan sebagai winger kiri, sedangkan Ragnar Oratmangun beroperasi sebagai winger kanan, dan Rafael Struijk, penyerang tengah. Yang terakhir Rafael Struijk. Kegagalannya mencetak gol dalam 17 penampilan bersama timnas Indonesia, membuat Shin Tae-yong berpotensi tak lagi mempercayainya untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Nantinya, pengisi lini depan ditempati Witan Sulaiman, winger kanan, Eliano Rangers, winger kiri, dan Ragnar Oratmangun penyerang tengah. Sementara media Belanda kebingungan pemainnya lebih memilih membela timnas Indonesia. The Stentor, pemainnya lebih memilih membela Indonesia, media itu menulis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kurang 10 pemain diaspora Belanda lebih pilih Indonesia. Skuad Garuda sekarang menjadi sorotan media Belanda, setelah skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara, Haye akhirnya memilih bergabung dengan Almere City, salah satu klub Eredivisie, dalam sebuah pergerakan yang mengejutkan setelah bursa transfer ditutup. Kabar ini disampaikan langsung oleh Almere City melalui laman resmi mereka. Namun Tom Haye menghadapi tantangan besar, bersama klub barunya. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2025, performa apiknya bisa membuka pintu untuk perpanjangan kontrak. Jangan lewatkan kabar pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan kabar pemain naturalisasi timnas Indonesia.